orang tuanya itu cuma gini, kamu siap untuk menjaga anak saya dunia akhirat? Siap. Kamu siap kemudian menjaga sholatmu dan sholat anakku? Siap. Udah itu doang pertanyaan, udah nikah. Iya, itu nikmatnya kalau orang tua punya keimanan. Ya, seperti itu. Akhirnya dua orang ini tinggal di sebuah rumah mungil, kos-kosan maksudnya. Rumah mungil, kos-kosan. 3x3. Karena kan mahasiswa, mereka pilih untuk kos-kosan. Tapi memang alhamdulillah orang tuanya mendukung kalau untuk masalah biaya kuliah ya. Tapi untuk nafkah semua mereka cari berdua. Si Nida ini punya kebiasaan seminggu privat 3 hari dalam seminggu. Si Torik ini dia penjualan ini komputer ya, perakitan gitu semuanya. Ya. Seminggu 2 minggu ya, tapi ini penghasilannya nggak tetap, tergantung orderan masalahnya. Seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun berjalan dengan baik. Pas masuk ke tahun kedua berikutnya, tahun kedua pernikahan, artinya dia sudah masuk ke skripsi ya, semester terakhir. Nah, mulailah terjadi. Karena Nida ini juga skripsi, si cowoknya juga skripsi, ya harus fokus. Akhirnya Nida sebagai istri mengatakan, "Kak, aku stop mau mengajar, aku mau fokus kepada skripsi." Dalam hatinya si Torik juga ngomong, "Aku juga kepingin selesai skripsinya." Kok kamu egois banget sih? Tapi dia nggak mau ngomong. Ya. Tiap hari begitu terus Nidanya ngomong. Ya namanya iman tuh turun naik kan. Pada saat itu sering berapa hari itu memang Nida itu mungkin timbul egoisnya. Padahal sebelumnya luar biasa. Nida itu 3 hari privatnya cerita Torik. 3 hari ngajar, kuliah, ya. Tapi insya Allah Torik ini selalu disediakan makanan. Rumah mungilnya itu selalu bersih, rapi, pakaiannya rapi, semuanya bersih. Mudah-mudahan dapat istri yang seperti ini. Amin. Ya, nyampe rumah pusing langsung dibuatin teh, ini minum. Karena kita udah lemas ya, tangan juga nggak bergerak kan. Disuapin tolong gitu. Iya, nama wajar lah suami kan udah capek gitu kan. Udah lemas dia nggak mau ngomong lagi. Jadi ya, Nida ini sangat luar biasa. 2 tahun pertama perjalanan sangat luar biasa. Mulailah kemudian timbul. Ya, hari-hari kemudian Nida mengatakan, "Kak, kerja dong yang lebih keras lagi, semangat." Ya, kita ini sering malam hari tidak makan. Padahal kan aku butuh. Aku kan harus mengerjakan skripsi dalam keadaan sehat dan ini. Toriknya ngomong lagi karena memang imannya luar biasa Torik ini. Ya. Egois sekali kamu. Aku juga mau skripsi selesai. Ya. Saya cerita-cerita, akhirnya rumah mungil itu ya cukup sebentar sebenarnya. Akhirnya Nida ini minta, "Udah Kak, karena sudah tidak nyaman juga." Ya, seperti itu kondisinya, karena sudah kalau egois timbul semuanya dia tidak nyaman. Akhirnya Nida memutuskan merapikan pakaiannya. Ya, "Mau kemana kamu?" "Saya ingin tinggal untuk beberapa bulan ini sampai skripsi saya selesai di rumah orang tua saya." Torik yang pada saat itu merasa sangat kehilangan. Karena hari demi harinya, setiap dia habis pulang kerja, habis pulang kuliah, ya, tidak ada lagi yang mempunyai melayaninya. Ya, seperti itu. Nah ini, Anda yakin kalau keimanannya nggak ada itu udah cerai nih sebenarnya. Ya. Omongannya udah macam-macam itu buat istrinya, bagaimana ngomongnya, suaminya juga ngomong bagaimana gitu ya. Seperti itu. Nggak makan katanya. Nggak ini. Ya. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya. Torik dengan keimanannya. Ya. Nah, terkadang laki-laki ini juga malu ingin mengungkapkan maaf ya kepada ini. Terkadang laki-laki ini karena dia menggunakan akal, pikiran, terkadang kita nggak mau mengalah terhadap istri kita. Seperti itu. Story itu sebenarnya mau SMS istrinya. "Maafkan kakak, pulanglah, kakak rindu." Sebenarnya mau SMS gitu, tapi nggak pernah jadi-jadi. Nggak ada pulsa. Sudahlah. Ya, jangan sampai nggak ada pulsa. Ya, ternyata benar. Dengan keyakinannya dia SMS. Ya. Di SMS lah, kemudian di send.
Ketika udah SMS itu dia liatin terus itu. Kira-kira hari demi hari juga nggak apa? Ditungguin balasan nggak ada juga. Ya, ternyata alhamdulillah malamnya dia sholat. Ketika dia sholat dia tertidur, dia mimpikan istrinya. Ya, dan ternyata pagi jam 5:30 pagi tiba-tiba sudah ada yang membangunkan. Kak, bangun kak, bangun. Dia ketika ceritanya, dia ketika melihat kemudian dia agak kaget. Engkau nida? Karena dia memang pada saat itu kita bermimpi. Iya aku nida. Oh, langsung dia bangun dan dia kemudian menjadi semangat. Ya. Akhirnya dia bersih-bersihkan gitu ya, sambil bercerita. Terus setelah ini kamu kembali lagi? Tidak. Aku ingin bersama dengan kakak. Aku mohon maaf menjadi istri yang durhaka. Aku tidak mengikuti kakak. Ya. Sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah ini faktor keimanan ya. Makanya nikmat kalau udah iman itu yang berbicara. Baik, di waktunya manisnya iman. Nah ini bukti ya. Anda lanjutkan saja. Baik, ketika kita sudah kemudian merasakan manisnya iman, ya, ketika kita sudah memiliki keimanan dan kemudian kita ridho, ya, dari keimanan ini akan hasilnya yang namanya perasaan ridho dan rela bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, Rabb kita, Islam sebagai ajaran kita, dan kemudian Nabi Muhammad itu sebagai utusan Nabi kita. Maka ketika kita ridho ini, maka insya Allah dengan iman ini kita akan merasakan namanya istirdad at-ta'ah dan istirdad al-masyaqqah. Ya, ini dasarnya iman. Ya. Ketika kita sudah memiliki manisnya iman, maka insya Allah kita akan merasakan kelezatan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan juga kita akan merasakan kelezatan dalam kesulitan dan kesusahan. Nah ini dia. Ya. Nah, kelezatan ketaatan ini sudah jelas. Orang-orang yang kemudian membangun keluarganya dengan manisnya iman, maka insya Allah ketaatannya luar biasa. Istri itu saling mengingatkan akan kebaikan. Ya. Suami bangun di tengah malam membangunkan istrinya dengan percikan air. Ya kan? Kalau tidak bangun juga, dia siram juga. Gitu ya. Gitu. Enggak jangan begitu. Gitu. Ya. Insya Allah rumah itu diisikan dengan ketaatan-ketaatan. Ya. Nah, saya ambil dari kisah ada wanita Ansor dan Muhajirin. Tak kala ketika wahyu turun untuk menutup dirinya dengan hijab, maka wanita Ansor dan Muhajirin ini tidak ada keraguan lagi. Mereka lapang dada kemudian untuk menutup hijabnya. Ya. Mohon maaf, saya bukan bangun, tapi harus membangun kerangka berpikir kita. Carilah istri yang memang kemudian dia mau menutup hijab dirinya. Maka wanita-wanita yang tidak mau menutup hijabnya, saran saya jangan dinikahi. Oh, galak banget Ustaz. Iya. Karena salah satu indikator seorang wanita itu beriman, masalah hijab itu menjadi hal penting. Ya. Seperti itu. Ustaz jadi harus berhijab nih ya. Dia harus berhijab. Ya. Baik. Ketaatan ya, banyak. Nah kemudian al-masyaqqah, lezatnya. Kok menghadapi kesulitan, kesusahan itu lezat ya? Iya, orang beriman itu kalau menghadapi kesusahan itu menjadi lezat. Ya. Maka kalau kita tidak memiliki iman, ketika dalam kehidupan kita mengalami kesulitan, kita akan menjadi ya macam-macam ya, banyak kejadian. Karena langsung ya. Ini tidak usah. Baik, nanti kita akan banyak diskusi karena waktu. Nah baik, menuju proses mencari teman sejati kita, teman yang akan mendampingi perjuangan hidup ini sesungguhnya. Ya. Kita berharap kemudian teman sejati kita adalah teman yang bisa membuat ketenangan dalam diri kita ketika kita melakukan perjalanan kehidupan ini.
Ya, akhwati fillah sekalian, ya, kalau saat ini kemudian ada yang sudah ingin menikah, tetapi kemudian dambaan itu belum juga ada, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menguji kita dengan melambatkan sesuatu yang kita dambakan. Ya. Dan ingatlah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur sesuatu yang lebih baik untuk kita yang sedang menanti. Ya. Karena itulah menantilah dengan penuh kesabaran, menantilah dengan penuh keimanan. Mungkin pernah ada saya dengar cerita seorang muslimah, ya, ketika dia dihadapkan dua pilihan, ya kan? Yang satu manajer bank, yang satu lagi tukang susu nasional. Susu nasional, satu gelas itu 2.000. Susu nasional. Ya. Ini kalau mbak-mbak pilih yang mana? Ini satu manajer bank, ya, manajer bank. Yang satu ini tukang susu nasional. Ya. Udah gitu tukang susu nasional lewat lagi rumahnya dia tuh, ya, si wanita ini. Pastilah secara apa ya? Insting atau keinginan, perasaan memilih manajer bank. Ya. Memilih manajer bank. Tetapi karena kemudian awat ini selalu meyakini bahwa dambaannya itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kemudian memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang tuanya, keluarga besar, udah kamu nikah sama yang manajer bank, hidup kamu terjamin. Daripada sama tukang susu nasional, ya, seperti itu. Ya. Tapi kata si wanita ini begitu solehnya, insya Allah izinkan aku berinteraksi dengan Allah sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan. Ya. Akhirnya dia sholat istiqoroh setelah mencari, ya, data-data. Karena sebenarnya manajer bank ini walaupun secara mungkin finansial bagus, tetapi masalah keimanannya agak sedikit sangat kalah dengan si tukang susu nasional ini. Ya, itu yang membuat kemudian si wanita ini memilih akhirnya bingung pilih yang mana. Akhirnya dalam sholat istiqorohnya malamnya disebutkanlah si manajer bank ini namanya. Akhirnya benar Allah mengizinkan dengan menghadirkan dalam mimpi. Di malam pertama dalam mimpinya itu datang manajer bank. Ketika dia mau memasukkan cincin ke jarinya si wanita ini, cincinnya jatuh dan patah. Esok harinya kemudian dia menyebutkan nama si tukang susu nasional. Ceritanya sama, datang membawa cincin dan memasukkan jari. Ternyata jarinya muat, masuk ke dalam jarinya si wanita ini. Tapi dia tidak langsung memutuskan, takutnya ini aja lintasan saja. Ya, seperti itu. Di hari berikutnya dia lagi menyebutkan nama si manajer bank ini, dan ternyata kejadiannya sama prosesnya. Ketika memasukkan cincin, cincinnya jatuh dan patah. Tapi sebaliknya lain, ketika tukang susu nasional masuk, sampai 3 kali proses itu dilakukan, akhirnya dia memutuskan saya menikahi tukang susu nasional. Ya, ya, udah heboh lah itu semua keluarga. Gitu ya. Ini udah jelas-jelas gitu kan manajer bank. Ya. Kok bikinnya tukang susu nasional gitu. Ya, kayak Su aja yang punya gaji 200 juta nanti insya Allah nggak akan jualan susu nasional, nggak bagus gitu kan ya. Ya. Tapi wanita muslimah ini ada selainnya insya Allah akan memilih tukang susu nasional. 2004 saya ketemu dengan ustazahnya, 2004 betul, dan ustazahnya bercerita. Ini kejadiannya pasangan ada di Jakarta Selatan, seperti itu, di sekitar Pondok Indah. Ustazahnya cerita, alhamdulillah, ya, ternyata sekarang suaminya yang tukang susu nasional itu gajinya 2 kali lebih besar daripada si manajer banknya. Jadi si suaminya ini ketika menikah berkeluarga, akhirnya dia melihat prospek, wah kayaknya saya harus coba melamar kerja, gitu kan? Ya, seperti itu. Dia bekerja, dia prosesnya bagus, lama kelamaan, ya, dia pun mendapatkan salary yang sangat luar biasa. Dan manajer bank ini kalah. Nah ini dikatakan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengatur sesuatu ini untuk kita semuanya, tapi dengan syarat keimanan. Maka menantilah dengan kesabaran, ya. Maka menantilah dengan keimanan kalian semuanya, ya.
Jika dirimu sekarang sedang menunggu seseorang untuk menjalani kehidupan menjadi ridhonya, maka bersabarlah. Ya. Demi Allah, ya, dia tidak datang karena kecantikan dan ketampanan, kepintaran dan kekayaan, tetapi Allah lah yang menggerakkan hatimu dan hatinya. Subhanallah. Ya. Jadi nggak usah kita capek nyari-nyari, boleh sih nyari-nyari gitu. Oh di pasarnya cowok ganteng nih. Capek. Ya, oh ini besok mau ada Hanamiah nih kan? Wah, kesempatan nih nyari yang gaya, semua penampilan yang laki-lakinya juga capek. Ya, karena bisa jadi kita memilih dia hanya karena fisiknya saja. Ya, tapi mari gunakan hati-hati kita. Dan sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan jodoh-jodoh kita, dambaan-dambaan kita. Maka yakinlah laki-laki yang baik akan bertemu dengan wanita-wanita yang baik, dan soleh akan bertemu dengan soleh. Ya. Maka bersabarlah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian jangan izinkan hati ini jatuh cinta sampai masanya tiba. Ingat, jangan sampai hati ini jatuh cinta sampai masanya tiba. Berarti nggak boleh pacaran, Ustaz? Iya, mohon maaf. Betul. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik pula. Maka yakinlah ketika ada sesuatu yang baik tapi kemudian kita awali dengan tidak baik, ya, maka insya Allah kebaikan ini akan terganggu. Ya. Apa contohnya? Mohon maaf. Indonesia pada saat ini masih begini saja negaranya. Kenapa? Karena generasi-generasi yang lahir, generasi-generasi yang lahir tidak mengalami perubahan yang baik. Saya ini guru 5 tahun. Saya sering menghadapi dengan kasus-kasus orang tua. Ya. Orang-orang tua yang menikah pada tahun 90-an. Ya. Yang sudah terkena virus pacaran. Ya. Seperti itu. Ya kan? Karena seingat saya dulu orang tua kita masih banyak yang dijodohkan ya. Ini orang tua saya contohnya misalnya. Nah, orang-orang tua yang kekinian sekarang yang 90-an menikah, itu rata-rata pasti diawali dengan pacaran. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya, sudah melakukan hubungan. Saya 5 tahun menjadi guru, dan ini saya hadapin semua orang-orang tua seperti ini. Yang rata-rata efeknya sangat besar sekali kepada anak-anaknya. Maka saran saya, sebelum masanya tiba, jangan berikan hati ini kepada yang lain. Ya. Hanya berikan hati ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gak apa-apalah kita nggak merasakan kenikmatan yang sementara itu saja. Ya. Maaf, saya juga dulu pernah pacaran ya. Pernah pacaran. Jadi kalau banyak laki-laki yang ngomong tentang pacaran, saya tuh sering ketawa-ketawa aja. Wah, bohong semua itu pembicaranya. Ya. Kalau pacaran gitu, wah nggak ada yang namanya ingin menjatuhkan diri sendiri kan, nggak ada kan? Pokoknya setiap ketemu sama pasangannya, aku tuh begini, aku tuh begini. Padahal nggak tukang tidur padahal. Ya. Aku mah nggak suka ngorok. Ya. Ini seperti itu. Pas nikah, tukang ngorok, ribut gara-gara ngorok. Kan nggak ada kan? Mungkin di sini pernah sampai saat ini mungkin sudah berinteraksi dengan hati yang lain gitu. Ya kan? Selalu kan kalau ketemu dengan hati yang lain kita selalu melebih-lebihkan kan? Nggak ada tuh ceritanya, aku tukang kentut loh. Itu nggak akan mau pacaran kalau gitu. Ya? Seperti itu. Aku suka mobil. Ya nggak akan mau. Saran saya, kalau memang hidup ingin mendapatkan kebahagiaan tidak sekedar dunia dan akhirat, jangan berikan hati ini kepada hati-hati manusia lainnya. Coba berikan hati ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan Allah yang menggerakkan. Ya, simpanlah segala bentuk ungkapan cinta dan kunci hatimu. Ya, Allah akan menjawab dengan lebih indah di saat yang tepat. Yakinlah padanya. Ya. Karena insya Allah akhir dari penantian itu adalah kebahagiaan. Jangan pernah berhenti berdoa dan meminta. Karena Allah lah yang maha memberi.
Tetaplah menanti dengan sabar atas jawabannya, karena janji Allah itu benar dan nyata. Oleh karena itu, dalam penantian ini, jadikan diri kita menjadi lebih baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik juga. Ya? Jadi kalau mau penantian kita baik, dari sekarang. Maka teman-teman yang sudah mau pulang, 7 bulan lagi mungkin, dari sekarang, kesempatan. Saran saya karena, kalau udah sampai pulang, ke Indonesia langsung menikah dulu langkahnya ya. Jangan langkah yang lain-lain. Menikah dulu. Ya. Bagi yang masih lama di sini, ya bersabarlah. Ya. Sabar. Atau ikutin langkah-langkahnya Mas Aditya. Masih jadi trainee tapi sudah ambil peluang untuk menikah. Ya, pulang 2 minggu kan? Seperti itu. Ini pasti banyak pusingnya Mas Aditya. Kalau saya saja yang punya anak 4 pusing kalau nggak bersama istri. Ini baru 2 minggu ini. Ya baru berapa minggu? Nah, udah minggu, udah berpisah. Aduh, pulang aja deh Aditya. Ya, aduh saya ngerasain itu 2 minggu. Ya. Dari malam pertama sampai ini. Enggak ya. Ya. Baik, insya Allah itu yang ini anak sampaikan. Karena waktu dan hal, insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan lebih banyak berdiskusi. Silahkan bertanya tentang detail-detail terkait masalah penantian ini. Ya. Saran saya tadi, berusaha memperbaiki diri kita ya. Jangan kemudian kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam selama masa itu belum tiba. Ya, insya Allah dengan kita menjaga nilai-nilai itu, kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Ya, karena dari hari penantian itu kalau baik, insya Allah perjalanannya akan menjadi akan baik. Ya, dan insya Allah itu akan menjadi catatan sejarah warisan bagi anak-anak kita. Itu saja yang mungkin anak bisa sampaikan. Insya Allah nanti kita atau anak serahkan ke Pak. Ya, insya Allah ya, walaupun singkat tapi begitu mengena di hati. Jadi dari teman-teman mungkin yang ada pertanyaan yang mengganjal, jadi segera saja ditanyakan, jangan pulang nanti tiba-tiba update Facebook status galau nanti, tapi galaulah pada Allah. Kalau ingin bertanya silakan bertanya sebelum waktu makan siap. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang masalah kita mau dalam Islam masalah mahar. Apakah mahar itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Pertanyaan pertama, jawaban pertama adalah kapan kita mau menikahnya? Jadi belum pernah juga tadi dalam saya pernah pengajian bahwa mahar atau kita memberi suatu barang tidak diperbolehkan. Baik. Mahar menjadi sebuah rukun ya dalam pernikahan. Yang menjadi pembicaraan sekarang ini ya, bentuk maharnya. Ya, gara-gara mahar pernikahan tidak jadi. Itu banyak. Ya, contoh kayak di Arab Saudi. Untuk menikahi wanita Arab itu harus bermodal 1,5 miliar. Ya. Makanya mohon maaf, hati-hati dengan tenaga kerja kita yang bekerja di Arab Saudi, khususnya yang bagi kaum wanita. Karena laki-lakinya mau menikah susah, 1,5 miliar, sangat mahal, macam-macam. Jadi saya mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul itu mengajarkan nikah itu dibuat simpel mudah semua. Maka ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menikahi si fulanah, tapi aku tidak memiliki apa-apa. Masa kamu tidak memiliki apa-apa? Nah itu artinya mahar itu penting ya. Seperti itu. Masa kamu mau punya apa-apa? Kamu punya hafalan nggak? Oh saya punya hafalan, ya udah itu jadikan mahar. Ya. Atau bahkan dalam riwayatnya itu ada sahabat yang maharnya pakai sendal jepit. Pernah tahu? Itu riwayatnya benar. Pakai sendal jepit jadi mahar.
Kalau sekarang jangan lah sendal jepit. Ya bolehlah sendal jepit, tapi itunya ada berlian-berliannya gitu. Ya. Kalau orang tuanya minta syarat atau ada satu syarat, misalnya tentang barang ini keinginannya ini gimana? Sanggup kita? Kalau tidak sanggup tinggalin aja kan saya bilang. Simpel-simpel aja. Kata siapa tidak bisa membangun cinta ketika sudah berkeluarga? Salah. Gara-gara keimanan ini cinta itu akan hadir insya Allah. Ya, nah itu tadi makan tuh cinta. Ya, benar. Gara-gara cuman gini ya, berawal dari cuman Abi mohon maaf gulanya udah habis, jadi tinggal air putih sama tehnya saja. Udah nggak apa-apa Mi, buatin. Berawal dari itu karena faktor keimanan itu sampai keranjang itu. Maksudnya apa bersihin ranjang? Ya. Oh benar. Cintanya mendapatkan sangat luar biasa, bukan sekedar ungkapan saja, tetapi secara fisik kita memiliki, kita bisa merasakan. Ya. Gara-gara cuman nggak ada gula, akhirnya menjadi luar biasa karena keimanan. Ya. Seperti itu. Betul, apa aja deh, pokoknya kalau penuh keimanan itu apa saja bisa menjadikan nikmat. Ya. Seperti itu. Jadi kalau orang tuanya minta maharnya yang aneh-aneh dan antum tidak sanggup, sudah tinggalin, cari yang lain. Soal di belakang tuh Islam maharnya nggak terlalu ribet-ribet kan. Mudah-mudahan cukup dengan kerudung merah saja. Oh, dia pakai merah nanti. Oh, dia pakai merah ya. Ya. Insya Allah jangan terlalu ribet-ribet. Ya, itu juga yang saya lakukan. Saya yakin kalau orang tuanya minta mahar yang ribet-ribet, saya tinggalin. Tenang aja, gampang kok, masih banyak. Ya, nah, biarkan wanita itu menyesal. Ya, jadi insya Allah kalau bisa mahar itu kayakan. Ya, karena itu menjadi satu rukun juga bagi kita dengan menikah. Ya. Terkadang mahar itu nanti pentingnya untuk mengingatkan ketika hubungan-hubungan itu sudah mulai dulu kita mengikat dengan ini gitu ya, kita bisa mengingatkan. Contoh misalnya, Abi ini, akhirnya saya sholat malam, istri sholat malam, saya bacakan surat Ar-Rahman, akhirnya istri teringat, Abi mohon maaf ya, aku cuma mengungkapin perasaanku saja. Oh nggak apa-apa, nah gitu ya, seperti itu. Jadi pentingnya mahar untuk mengingatkan gitu. Oke, ada lagi bertanya? Jangan ribet-ribet ya, buat simpel saja. Ya, silakan satu lagi pertanyaan karena sudah menjelang waktu sholat zuhur. Setelah nanti sholat zuhur dan makan siang kita lanjutkan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini bagaimana menurut syariat agama Islam kalau menikah dengan pasangan kita atau pacar berlawanan dengan adat suatu tempat seperti Jawa misalnya? Itu yang adat Jawa itu saya dengan pacar saya itu berlawanan bertentangan dengan adat suatu Jawa. Terus yang kedua, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, apakah saya harus mengikuti kehendak orang tua yang masih takut apabila anaknya menikah dengan itu pacarnya itu berlawanan itu iya. Terus yang ketiga, dalam mereka menikahi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang harus dibangun frame-nya adalah jadikan nikah itu menjadi simpel ya. Kalau ada satu pihak yang tidak ridho, udah jangan dipaksakan. Jangan dengerin tuh ceritanya kawin lari siapa itu Siti Nurbaya, jangan. Ya. Jangan. Itu salah itu. Ya. Jadi buatlah simpel.